teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi PKN kelas 11 bab 1, yaitu harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Yang pertama, makna hak asasi manusia. Pada bagian ini, kalian akan diajak untuk menelaah makna hak asasi manusia itu seperti apa. Nah, hal ini bertujuan agar supaya kalian dapat mendefinisikan dan memaknai setiap hak yang dimiliki. Untuk dapat memahami pengertian hak asasi manusia, ada baiknya kalian perhatikan fakta-fakta berikut dengan seksama. Yang pertama, yaitu orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain atau nyawanya sendiri sekalipun. Jika terbukti melakukannya, negara akan menegakkan tindakan hukum. Nah, jadi manusia atau masyarakat yang tinggal di negara Indonesia ya tidak boleh menghilangkan nyawa seseorang atau nyawanya sendiri sekalipun. Nah, jika terbukti melakukannya, negara akan melakukan tindakan hukum yang sudah ditetapkan di negara tersebut. Yang kedua, tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang rela dijajah bangsa lain. Negara-negara yang pernah dijajah pun selalu berusaha membebaskan diri dari belenggu penjajah tersebut. Yang ketiga, tidak seorang manusia pun yang ingin hidup sengsara. Jadi artinya ya siapa juga yang mau sengsara. Jadi tidak ada seorang pun yang ingin hidupnya itu sengsara. Ia akan selalu berusaha mencapai kesejahteraan bagi dirinya lahir maupun batin. Nah, ketiga fakta tersebut, jika kalian melihatnya dengan seksama atau jika kalian dapat menangkap makna ketiga fakta di atas tadi, ya. Nah, kalian tentunya dapat menyimpulkan bahwa di dalam hidup manusia atau di dalam diri manusia itu selalu melekat tiga hal, yaitu hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Nah, ketiga hal tersebut itu merupakan suatu yang sangat mendasar yang harus dimiliki oleh manusia, ya. Jadi, tanpa ketiga hal tersebut, manusia akan hidup tanpa arah, bahkan tidak akan menjadi seutuhnya. Nah, sesuatu yang mendasar itu dalam pengertian lain disebut hak asasi. Nah, dengan demikian, secara sederhana, hak asasi manusia itu adalah hak dasar manusia menurut kodratnya. Jadi, sekali lagi, secara sederhana, hak asasi manusia itu adalah hak dasar manusia menurut kodratnya. Nah, menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, jadi hak asasi manusia itu sendiri ternyata di negara kita ini sudah dilindungi. Di negara kita ini ada undang-undangnya tentang mengatur hak asasi manusia, yaitu menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999.
Ada satu ahli yang bernama Jan Matterson. Jadi Jan Matterson ini adalah anggota Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, beliau mengartikan bahwa hak asasi manusia itu adalah sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Ya, jadi beliau mengemukakan bahwa hak asasi manusia itu ya adalah sebagai hak yang melekat pada diri setiap manusia, ya. Jadi tanpa hak asasi manusia, manusia tidak dapat hidup sebagai manusia seutuhnya, gitu. Nah, dari pengertian tersebut, maka pada hakikatnya dalam hak asasi manusia itu terkandung dua makna, ya. Yang pertama yaitu HAM merupakan hak alamiah, dan yang kedua HAM itu merupakan instrumen. Nah, hak alamiah itu adalah hak yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Jadi, hak alamiah itu adalah hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal budi dan berpril kemanusiaan. Ya. Tidak ada seseorang pun yang diperkenankan merampas hak tersebut dari tangan pemiliknya. Hal ini tidak berarti bahwa hak asasi manusia itu bersifat mutlak tanpa pembatasan, karena batas HAM itu adalah HAM yang melekat pada diri seseorang dan HAM yang melekat pada diri orang lain. Nah, bila HAM dicabut dari tangan pemiliknya, maka manusia akan kehilangan eksistensinya sebagai manusia. Jadi, hak asasi manusia itu sebetulnya sudah ada sejak kita dilahirkan ke dunia ini. Nah, dan hak asasi manusia ini tidak bisa direnggut oleh siapapun, tidak bisa diambil oleh siapapun. Ketika hak asasi manusia diambil oleh orang lain, maka manusia akan kehilangan eksistensinya sebagai manusia. Jadi manusia itu tidak akan seutuhnya hidup sebagai manusia. Gitu. Nah, selanjutnya yang kedua, HAM merupakan instrumen. Nah, instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Nah, tanpa HAM, manusia tidak akan dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna. Selanjutnya, dibandingkan dengan hak-hak yang lain, ya, hak asasi manusia itu memiliki beberapa ciri khusus, ya. Seperti yang pertama, hakiki, ya. Artinya, hak asasi manusia itu adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir, yaitu ketika kita dilahirkan di muka bumi ini, ya sebetulnya kita sudah dititipkan oleh Tuhan yang Maha Esa mempunyai hak untuk hidup. Yang kedua, universal. Nah, artinya hak asasi manusia itu berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Jadi universal ini sifatnya ya, meskipun kita berbeda suku bangsa, meskipun kita berbeda agama, kita berbeda ras, nah, kita pasti
atau akan mendapatkan hak asasi manusia. Jadi tidak dibeda-bedakan. Yang ketiga, yaitu tidak dapat dicabut. Nah, artinya hak asasi manusia itu tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Nah, dan yang terakhir, tidak dapat dibagi. Artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak. Apakah hak itu hak sipil, politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Itu semuanya akan mendapatkan hak-hak tersebut, ya. Jadi tidak hanya sebagian hak saja yang didapatkan. Jadi semua hak-hak tersebut harus didapatkan. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu makna kewajiban asasi manusia. Coba sebelum kita membahas tentang makna kewajiban asasi manusia, alangkah baiknya kalian perhatikan gambar yang ada di layar monitor kalian. Nah, ada dua peristiwa di layar monitor kalian. Nah, dua peristiwa tersebut itu memberikan gambaran bahwa selain mendapatkan hak, setiap orang juga mempunyai kewajiban. Jadi, kalian tentunya juga mempunyai kewajiban. Seperti sebagai seorang anak, kalian harus melaksanakan perintah orang tua. Misalnya, membantu membersihkan lingkungan rumah, ya. Selanjutnya, sebagai seorang pelajar, tentunya kalian juga dituntut untuk mematuhi tata tertib sekolah. Misalnya, melaksanakan tugas piket kebersihan di kelas dan lain-lain, ya. Nah, selanjutnya contoh lagi sebagai anggota masyarakat. Nah, kalian juga harus mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat, ya. Misalnya ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. Nah, begitu pula seperti sebagai warga negara. Jadi, kalian juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan semua ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut, ya. Seperti contohnya membayar pajak. Nah, itu berarti taat terhadap peraturan. Selanjutnya, dapat kita simpulkan kewajiban secara sederhana itu dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, ya. Jadi secara sederhana, ya, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, setelah itu kita dapat menyimpulkannya bahwa sesungguhnya kewajiban asasi manusia itu ya dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Jadi kewajiban asasi itu ya memang kewajiban yang harus ada di dalam diri setiap manusia. Karena hak dan kewajiban itu akan saling berkaitan. Gitu. Ada hak, pasti ada kewajiban. Ketika kita melaksanakan kewajiban, maka haknya juga akan kita akan mendapatkan haknya. Selanjutnya, di sini ada ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jadi, di dalam undang-undang tersebut itu menyatakan bahwa kewajiban dasar manusia itu adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak akan memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi itu merupakan dua hal yang saling berkaitan. Nah, keduanya itu memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Jadi, seperti contoh, seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimiliki. Misalkan contohnya ada seorang pekerja
mendapatkan upah. Nah, setelah dia melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Jadi dia akan mendapatkan upah setelah pekerjaannya selesai gitu. Nah, selain itu, hak yang didapatkan seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. Contoh, misalkan ada seorang pelajar itu mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu. Nah, sebagai salah satu akibat ya dari dipenuhinya kewajiban oleh guru yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi memang ada sebab dan ada akibat. Ketika contohnya ya tadi itu kita bekerja ya kita akan mendapatkan upah. Kalau kewajiban kita bekerja tapi kita tidak bekerja, maka ya upah itu tidak akan kita dapatkan. Nah, selanjutnya, hak dan kewajiban asasi itu juga tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun dari kewajiban itulah ya muncul hak-hak dan sebaliknya. Nah, akan tetapi sering terjadinya pertentangan karena hak dan kewajiban itu tidak seimbang. Ya, misalkan contoh, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Akan tetapi pada kenyataannya ya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya ya. Jadi hal ini ya disebabkan oleh terjadinya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban di suatu negara tersebut. Nah, jika keseimbangan itu tidak ada, ya, maka akan terjadi kesenjangan sosial ya yang berkepanjangan.